Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in saluhat salwa sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz dan asatidzah yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus ketua DKM Masjid saya sudah tahu Masjid Al-Muslimun Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdurrahman Al-Farhani, semoga beliau panjang umur dan berkah. Dan yang kita hormati Bapak Lurah Al-Mukarram Ustaz Midi, semoga beliau sehat dan panjang umur. Ketua RW 01 03 Bapak Maman Sumami Harja, juga ada Bapak RW 03 Bapak Agus Satiri, dan Bapak Camat yang mewakilinya, dan seluruh asatidz yang datang malam ini yang saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka, karena ada makom yang paling tinggi, yaitu maqamul hudur. Datangnya guru kita di tempat ini, datangnya zalu alaihi rahmah, Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu yang datang malam ini, yang ngaji malam ini, saya doain semua. Amin doa saya ya. Ya Allah, semoga Bapak Ibu yang ngaji malam ini, saya doain semoga hidupnya pada berkah. Kalau berkah, kita doain mudah-mudahan kapan waktu bisa ke Mekah, bisa tawaf melalui Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Musdalifah, bisa melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti insya Allah bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu makin nambah. Kalau nambah ibu saya doain mudah-mudahan bisa beli tanah, bisa beli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh-solehah, sekolahnya sampai kuliah. Mudah-mudahan ntar ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah mawadah dan warahmah. Mudah-mudahan matinya husnul. Amin ya rabbal. Ini adik-adik remaja jangan pulang. Kalau nggak pulang, pulangnya sebagai duit. Ini santri jangan pulang. Ntar yang nggak pulang, kalau saya kasih duit. Mau duit?
kiri ada kantong, depan ada kantong, belakangnya juga ada kantong. Isinya mengandung. Tapi saya kasih untuk santriwan dan santriwati saya kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara Isra dan Mi'raj ini bicara maunya Allah. Bukan Isra Mi'raj ini maunya Nabi, bukan. Kalau ini maunya Nabi nggak bakal bisa Nabi menjalankan Isra dan Mi'rajnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memikirkan Isra Mi'raj itu otak kita nggak bakal nyampe, Bapak Ibu. Mikir Isra Mi'raj nggak bakal nyampe. Ini peristiwa maunya Allah. Kalau maunya Allah, apapun yang Allah mau pasti jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jika Allah menghendaki jadi maka jadilah. Ini Isra Mi'raj peristiwa maunya Allah. Kalau maunya manusia nih. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Tapi menurut Allah nggak pakai sebab juga jadi. Ini yang pakai sebab ya, yang pakai sebab. Ini adik-adik ini santri ini pasti dia punya emak, punya bapak. Nggak mungkin ujung-ujung dia direpehin. Pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya. Bapak itu sebab, anak akibat. Itu kalau sesuai dengan sebab akibat. Tapi ada nggak sesuatu yang nggak pakai sebab akibat? Ada. Nabi Isa punya emak nggak? Punya. Bapak, otak kita mikir masa nggak punya bapak, ada emak, kok bisa hamil? Itu namanya maunya Nabi Adam. Emak ada, emak Adam, toh emak lu ada aja lu, emak lu ada. Nabi Adam emak ada nggak? Emak nggak ada. Bapak, otak kita mikir mana ada orang nggak punya anak, nggak punya emak, nggak punya bapak, kok dia punya anak? Itu namanya idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Karena ini peristiwa yang luar biasa. Ini peristiwa yang hanya dialami oleh Rasulullah SAW. Maka pendekatan Isra Mi'raj bukan pendekatan otak, tapi pendekatan iman. Makanya kalau orang yang nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, persis kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya nggak percaya sama Isra Mi'raj. Kenapa? Dia pikir impossible, bohong. Masa Nabi Muhammad dari Mekah ke Paris ke Masjid Aqsa pulang pergi dalam waktu yang singkat, benar otak dan terima. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang menggegerkan dunia. Orang tak percaya Abu Jahal, Abu Lahab. Yang percaya Abu Bakar As-Siddiq. Tolong. Makanya peristiwa Isra ini peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga diperintahkan perintah sholat. Makanya Nabi bilang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama akan ditanya sama Allah, bukan yang lain, sholat. Fa in sholuhat sholu wasairu amali. Kalau sholatnya bagus, semua amal bagus. Sholatnya jelek, semua amalnya jadi jelek. Kenapa? Karena sholat itu amal ibadah yang dianggap qalbul ibadah. Sholat itu jantungnya ibadah. Kalau jantungnya rusak, bahaya. Jantungnya berhenti, mati. Jantungnya bergetar keras, bisa yang namanya penyakit jantung.
Maka kalau sholatnya bagus, jantungnya bagus. Kalau sholatnya bagus, jantungnya tenang. Maka orang yang meninggalkan ibadah sholat, di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 karakter orang yang meninggalkan ibadah sholat. 1. Ustaz, apa yang pertama? Orang yang meninggalkan ibadah sholat. 1. Orang yang malas mengerjakan sholat. Ada nggak kira-kira orang Islam yang malas mengerjakan sholat? Malas, bukan nggak ngerjain, malas. Orang yang malas itu nanti akan didekati sama setan jadi ninggalin sholat. Orang yang malas itu orang yang pertama nggak bersyukur sama Allah. Allah kasih nikmat ibu 24 jam, lama. Ibu dikasih nikmat 24 tahun lamanya, tapi ngerjain sholat masih malas. Kita diingatkan sama Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi, hai kaum manusia yang kau ingkari, aku sang pemberi nikmat. Maaf ya, namanya hidup bahkan nggak selama-lamanya Pak. Ini Bapak yang datang di masjid ini nggak selamanya hidup. Saya yakin Pak jam 1 Bapak itu udah pulang rumah, nggak ada di sini. Artinya apa? Enggak bakal hidup ini sementara. Kematian yang Allah berikan kepada kita, sholat yang Allah mintakan, itu harus membuat kita percaya bahwa hidup ini tidak akan selama-lamanya. Adik-adik para santri, nggak mungkin ente pikir ente muda, ente mati lamanya. Enggak. Ibu-ibu yang tua emang yakin ibu-ibu akan mati duluan? Belum. Mati mah urusan apa? Urusan yang maha kuasa. Ada nggak anak muda yang mati duluan? Oh, banyak. Sekarang banyak anak muda yang mati duluan. Yang ngapain dia? Overdosis, mabok, ngedrink, ngeplay, ngeboat, sabu-sabu, heroin, morfin, AO, candy, santane, bolonge, miring, babi miring. Yang mati anak muda. Orang tua mati biasa. Kalau anak muda mati itu luar biasa. Makanya anak muda dihancurin sama orang di luar Islam yang ada di Islam. Hancurnya anak muda. Remaja-remaja Islam hancurin. Yang laki hancurin, yang perempuan hancurin. Dengan cara apa Pak Ustaz? Hancurkan generasi muda kita yang laki dan perempuan. Satu, dengan fashion. Pakailah untuk perempuan pakaian yang mempertontonkan aurat. Jangan sampai perempuan pakai jilbab, jangan sampai laki-laki mempertontonkan auratnya. Laki-laki juga boleh mempertontonkan auratnya. Laki-laki di mandi bareng nggak boleh. Santri dia mandi bareng dulu bertiga gitu, nggak pakai apa-apa, dosa. Coba itu. Coba, tidak boleh, meskipun sama-sama laki-laki tidak boleh. Kalau saya mengganggu dia cuma ngintip doang, sama juga. Yang kan yang ngintip dulu, tidak boleh. Santri mesti ada laki-laki tidak boleh. Laki-laki mandi bareng, buka orang sama-sama laki-laki, dosa. Iya. Lanjut itu perempuan. Jangan sampai mau pakai jilbab. Tuh, kalau dia nggak pakai jilbab, dia rasuki lagi apa? Dengan pemahamannya benar. Tuh kalau perempuan ya Allah, kadang-kadang perempuan ya sebenarnya ini sih bagus semua nih. Bagus. Kadang-kadang perempuan pakai baju, udah benar nih Pak pakai baju, ada tangannya, kiri kanan tangannya. Gak tutup gitu. Dia buka jilbabnya, tinggal apanya? Bajunya kan kiri kanan ada, bajunya udah ada Pak, yang kiri potong. Kan ada yang baju anak perempuan yang soek sapi. Ya yang
lagi, untung dua-duanya. Tinggal apa dong? Coba tinggal apa? PH doang. PH udah kena separuh lagi perutnya. Ya kalau orang India banyak neng, orang India putih, bening, langsing, cakep. Bocah kampung di separohnya paha duduk, paha kegebes mulu. Apalagi santri ya, santri mah nilai seninya tinggi. Wah, dia mau tinggi, dia mau biola aja bisa merobek kulit, ya biola. Gebes, enggak loh. Kan kalau santri kan ciri khas kan dia seninya tinggi. Dia bukan gatal, bukan emang penyakit. Tapi santri luar biasa. Ternyata santri kalau belum budukan belum dibilang santri. Dia santri 3 tahun belum budukan, belum sah jadi santri. Buduk dulu. Makanya laki-laki sama perempuan beda. Perempuan jarang jadi kiai, jarang ustaz. Yang jadi kiai jadi ulama laki-laki. Kenapa? Emang budukannya parah. Coba lihat dah. Kamu belum pernah lihat pantat kamu kan? Coba lihat, pasti ada selat Jawa, selat Bali. Maka hancurin laki perempuan jadi kenapa? Jangan sampai pakai jilbab. Bu, kalau anak ibu belum bisa pakai jilbab, tolong pakaiannya yang sopan. Ini kadang-kadang kok jilbab laki. Saya pernah suatu ketika saya ceramah di kawasan Jakarta, pulang jam 12:30 Pak. Lempengan saya sengaja pulang Pak, di posisi lampu merah. Di lampu merah Pak, itu tahu perawan atau janda atau orang remaja itu pakai celana apa separuh paha. Dia duduk di motor RX. Bodoh kan kalau separuh berarti kan naik ya. Tuh. Ya itu paha Pak, emang sih katanya bening pahanya. Cuman kalian itu perempuan mempertonton auratnya, pahanya bening, tapi sayang akhlaknya kotor. Maka orang yang mempertonton auratnya, hakikatnya mereka yang nggak bagus akhlaknya. Satu, anjurin dengan pakaian. Dua, anjurkan dengan pergaulan. Karena maaf ya Bu, saya juga seorang guru. Saya merasakan betapa bahayanya kalau anak kita jauh dari agama. Nah sekarang nggak usah punya Bapak. Sekarang anak laki-laki bisa membunuh, laki-laki remaja yang bisa membunuh temannya. Laki-laki yang remaja bisa memperkosa temannya. Laki-laki bisa menghancurkan masa depannya. Banyak laki-laki yang menghancurkan masa depannya dengan perbuatan yang bagus. Maka jauhi yang namanya pergaulan yang bagus. Didik anak kita dengan sholat, didik anak kita dengan bagus. Agar apa? Agar mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang meremehkan sholat. Apa dasarnya orang-orang yang meremehkan sholatnya? Yang pertama, orang yang meremehkan sholat itu akan mendapatkan satu wayur faul barakatul umri. Allah akan cabut keberkahan umurnya. Umur boleh sampai 60 tahun, tapi jauh dari kebenaran. Umur nyampe umur 65 tahun, tapi jauh dari keberkahan. Umur yang berkah itu umurnya bertambah juga kebaikan. Maka orang
orang yang salatnya meremehkan salat, Allah cabut keberkahan dari umurnya. 2. Wa yurfa'ul barakatu min kasbihi. Allah cabut keberkahan dari setiap usahanya. Oh, orang usahanya bagus, gajinya banyak, untungnya gede, tapi nggak menghadirkan kebaikan, maka jatuh ini orang nggak berkah rezekinya. Karena rezeki dengan rezeki yang kita miliki akan beda dengan milik. Contoh, rezeki itu udah pasti milik, tapi milik belum tentu rezeki. Ini saya kasih contoh ibu nih. Ibu belikan emas di pasar 2 kilo isinya 8. Harganya sekilo berapa ikan emas? Anggaplah 30.000. 2 berarti 70.000. Ibu beli di pasar tuh berapa? 60.000. 70.000. Ibu akan suruh tukang ikan bersihin. Udah bersih, ibu bawa pulang. Udah bawa pulang, ibu mau masak pecak ikan emas, tapi belum beli bumbunya. Ibu beli pecak ikan emas, tapi pintu rumah nggak ditutup. Kira-kira ada yang masuk nggak? Apaan? Kunci. Ikan emasnya berapa banyak? Ikan emasnya berapa banyak? 8 karena kilonya 2, berarti kan 8, tapi kucing yang masuk cuma 1, cuman dia buat temen 7. Habis ya? Itu namanya itu milik ibu tapi bukan rezeki. Makanya orang yang yakin nama Allah, orang yang yakin akan semuanya Allah yang nentuin, nggak pernah khawatir orang yang rajin akan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka berserahlah kepada Allah. Wasta'inu. Pertanyaan pertama saya berikan kepada santri. Siapa yang hafal sifat 20, saya kasih duit 50.000. Sifat 20, 50.000. Ayo. Yang hafal sifat 20, 50.000. Hitungan sampai 3. Kalau nggak ada saya kasih sama perempuan. 1, 2, sifat 20. Ada yang berani maju? Sini. Ternyata budak kecil tahu aja. Sifat 20 berani sedepan amanah kecil berani pak. Ketimbang yang udah begini gak berani. Malu ya. Namanya Muhammad Rafa. Rafa kelasnya apa sebenarnya? Kelas 5. Baik, coba Rafa baca doa mandiin jenazah. Bisa. Baca sifat 20. Ada bedanya. Neng. Terus. Rafa baca sifat 20. Alhamdulillah.
Makanya adik-adik tidak usah takut. Maju salah benar, kau kasih duit. Ini Rafa nih, berani ya, berani menanggung resiko. Tapi ingat, dia bisa adanya 50. Oh. Ini penting ya. Proses pembelajaran. Orang takut gak bakal berhasil. Orang berhasil karena berani. Apa sudah menunjukkan sifat 20 dia bisa. Bagus, sempurna, mulus tuh. Karena dia bagus, benar jawabnya, maka dapat hadiah 50. Ini penting ya. Banyak orang kemana bisa, tapi nggak berani. Rafa menunjukkan kebisaannya dan dapat hadiah 50.000. Silakan. Iya, cik. Penting, banyak orang yang nggak makan sudah. Cium tangannya, satu kali cium tangan 10.000. Berarti 50.000 keluar jumlahnya. Penting. Agar anak-anak ciumnya ngerti, jangan cium kayak anak-anak orang. Jangan cium di pipi, jangan cium di jidat, jangan cium di kepala, jangan di telinga, jangan cium sama orang tua di bibir. Atas bawah, jangan pakai atas dong, atas bawah, paham nggak? Nah, Rafa akan tunjukkan bagaimana cium untuk orang tua. Pinter banget, 1,5. Cuma begini kalau doakan penting ada apa? Agar kita menjadi anak yang ngerti akan tanggung jawab. Saya ke orang tua, saya ke guru, saya sama tetangga. Ini penting nih ya. Anak-anak yang di rumah cuma sama orang tuanya. Ya, 50.000 lagi. Santri boleh, yang perempuan juga. Siapa di antara kalian yang hafal doa kunut? Allahumma perempuan luar biasa. Tuh perempuan melihat baca aja pakai bawa nasi. Bener luar biasa. Nama siapa? Amira Nurul Latifah. Coba Amira baca doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimana Pak Lurah? Mulus? Mulus cakep. Hadiahnya 50.000 ya. Amira udah pernah ngeliat duit 50.000? Sudah pernah? Kalau nggak pernah, sudah pernah nggak usah ya. Oke, nanti ya, kita nggak usah tukeran dulu ya. Kita aku lagi dapat lagi dua Amira. Amira dulu ya. 50 karena ada 50 lagi ya. Oke. Ntar sebenarnya ya. Dulu. Yang ketiga yuk, siapa 20.000 lagi? Siapa di antara jamaah ada remaja? Siapa yang hafal surah At-Tin?
Ya Pak. Oke. Atin beserta artinya. Astagfirullah. Artinya waduh. Ini diambil ya nih. Diambil ya artinya. Artinya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Demi watin dan zaitun. Demi kursinah. Dan demi negeri yang lain. Sebelumnya aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Muhammad Firdaus, David Firdaus. Sekarang David masih sanggup berdiri? Masih ya, dapat hadiahnya 50.000. Ada yang punya 52 nggak? 52. Ini orang apa kok ya? Mana yang perempuan dari depan? Perempuan mana? Ini. Kayaknya yang mati nggak dapat ini. Biasa lagi. Iya. Juga itu ada nih. Alhamdulillah. Oh izin tangan di sini ya. Yang penting tangannya. Tangan gua bukan tangan lo. Ya gocap. Jadi yang ketiga, kullu du'ain la yusma. Orang yang remeh ibadah salat, doa-doa yang dipanjatkan sama Allah la yusma, enggak bakal dengar sama Allah. Kenapa? Allah manggil dia dengan panggilan azan, dia mihrab. Makanya adik-adik nih yang santriwan, ingat Pak Ustaz, latihan azan. Azan mah kerjaan ente, jangan pakai nggak bisa azan. Masa santriwan kelas nggak bisa azan? Azan jangan sampai masjid ini masjid apa ini? Al Muslimun, namanya udah bagus Al Muslimun. Jangan sampai nggak ada yang namanya bisa azan. Kalau bisa yang azan anak-anak remaja, jangan yang azan laki-laki. Kita mulus dengan. Kalau di sini azan laki-laki apa anak muda besar? Apa ngaku muda padahal udah tua? Anggaplah yang azan orang setengah tua. Tapi ingat, di antara mundurnya kualitas suatu masjid karena dia tidak punya yang namanya regenerasi. Satu, regenerasi imam. Dua, regenerasi apa? Orang azan tuh azan lemah. Masa masih punya orang yang bagus suaranya, azan sunnahnya yang bagus.
suaranya agak gaya tariknya ada Pak. Jangan aja aki-aki udah ombong, napas pendek. Dulu saya masih diajari ya Pak, itu kalau tarhim itu kan subuh ya. Itu yang saya dengar aki-aki mulu. Saya hampir sedih ya panas, ya panas, pancur dimakan. Orang kalau bangun jam 4 orang tarhim, yang tarhim begitu Pak, nggak bakal semangat kita. Yang tarhim gitu, yang ajan anak muda dong, yang ajan iya dia lagi. Nggak menanti. Anak remaja dong, remaja Mas Al-Mukmin, Al-Mukminun, anak SMA. Anak SMA kan bagus dia, suaranya kencang, speednya kuat. Anak remaja Masjid Al-Mukmin, Al-Muslim, diajar karena dia alhamdulillah keluar masuk pesantren, bukan mondok. Emang rumahnya samping pesantren, cuma nengok doang, pulang lagi. Anak remaja ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Remaja cakep suaranya. Ada anak kuliahan, sebelum kuliah dia pesantren, 6 tahun pesantren. Anak pesantren adanya beda sama anak kuliah. Anak pesantren adanya begini. Allahu Akbar, Kira-kira kalau sebuah anak muda yang bikinnya adanya anak apa enggak? Waduh, yang terakhir anak kuliahan. Kalau kuliah kan tingkatnya tinggi. Orang kuliah adanya beda sama anak SMA sama anak pesantren. Kuliahannya ada begini kuliahnya. Mungkin ya. Kayak aja di Madura, di Mekah di sini, jauhan Mekah lu. Ada anak remaja lain yang belagu, remaja, sombong banget, SMA sombong, kuliah sombong, pesantren sombong. Ini orang yang pelajar ngomong begini, gua akan tunjukkan seorang wayang golongan selama 25 tahun. Busuk ya. Akhirnya karena dia biasa ibu, nggak biasa Pak. Akhirnya keder dia punya aja. Orang menarik suara mah begini doang. Tuh, namanya dia bingung, ada keder dia narik kan dari ruku. Bombong. Bagus kan? Yang kedua, Allahu Samad. Kata orang tua kita bisa karena biasa. Maka adik-adik remaja biasakan kebaikan kita lakukan agar itu jadi ladang pahala untuk kita semua. Maka yang terakhir, orang yang meremehkan salat, kullu amalin ya'maluhu la yajruh. Orang yang remeh ibadah salat, amal yang dia kerjakan tidak ada diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngeremehin.
seni hidup kita jadi indah, dengan iman hidup kita terlarang. Orang ibu yang paling demen ngaji itu ibu. Benar. Pengajian nggak akan pernah dapat dikalahkan pengajian mama. Dia mah nggak bakal matinya mama. Bapak-bapak pengajian mah ya begitu. Berawal ngaji 60 orang banyak ya. Jalan 3 bulan ciut 30. Setengah tahun lewat lagi udah nyampe 6 bulan 7 bulan dapat ciut 20. Tapi pengajian ilmu kagak ada surut. Makin nambah jumlah seragamnya. Makanya bapak kalau bini bapak beli seragam jangan pakai diomelin. Dukung untuk ngaji, untuk ibadah. Makanya pengajian ilmu itu selawatan juga lain. Bapak-bapak pengajian bapak saya jarang dengan selawatan, tapi pengajian ilmu setiap pengajian selawatan kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang masih di rumah, Rina, Ani, Dewi, Susi, cepetan ke musola, pengajian akan kita mulai. Manggilin, nggak berhenti di situ. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Selawat 1, selawat 2. Tapi kalau bapak enggak, bapak pengajian musola 5 ditunggu musola karena pengajian akan kita mulai. Bohong. Bagaimana dimulai cuma dia doang yang mau datang. Kalau perempuan nggak bohong benar pak. Oh datang si Afifah itu emak usia 59 tahun. Ngajinya rajin banget. Dia buka masjid, buka musola. Dia emang terkenal. Dia mah emak yang gaul, tua umurnya tapi gaul gitu orangnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Siapa ingin ke surga pintu, siapa ingin ke surga tak mudah hanya untuk orang suci. Raihlah pintu surga dengan, meskipun dia jauh di belakang tapi suara terdengar saya. Tuh, coba bawa pelana, padahal banyak banget ini. Bila Israel dan jasad terbujur di seluruh tubuh, sekujur badan, luar biasa, lama hebatnya ke perempuan. Makanya dengan ilmu hidup itu mudah, dengan sini jadi indah, iman jadi terang. Yuk dengan saluran, yuk kita makin rajin sholatnya, rajin ke musolahnya, rajin ke masjidnya. Yuk dirikan sholat berjamaah, insya Allah hidup kita jadi berkah. Jalan-jalan ke sini, jangan lupa beli rambutan. Usia saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan simpan di dalam until anak naik sepeda. Cara dari mana putar anak? Serem iya. Dah selesai, ada remaja terus belajar.
terus menggali ilmu. Jangan pernah bosan, jangan pernah yang namanya malas. Ingat, masa depan kalian ditentukan dari sekarang. Sekarang kamu siap, kamu capek, kamu jadi payah, insya Allah hidup kalian menjadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Demikianlah ceramah dan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Syarifuddin. Semoga dengan ceramah tersebut dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala serta bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad